Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan kami. Ya, sebelumnya kami ingin perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama Ulun Salim dan ini rekan Ulun Kalista Zenobia. Kita balik lagi ke acara Human Voice episode kelima, podcastnya anak muda yang selalu mengundang orang-orang hebat, orang-orang pintar dan orang-orang yang berprestasi yang mau sharing-sharing dan berbagi pengalaman dengan kami. Hari ini kita mau berbagi tentang pengalaman di bidang olahraga. Nah, jadi buat kalian yang penasaran tentang episode kali ini, stay tune. A few moments later. Nah, jadi kami di sini sudah mengundang narasumber yaitu Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Iya. Nah, sebelum kita masuk di pertanyaan-pertanyaan kan mungkin kita perkenalan dulu dengan Kak Fikri nih. Nah, untuk Kak Fikri ya dipersilakan untuk perkenalan dulu. Terima kasih sebelumnya kepada adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrian Hidayat, bisa dipanggil Fikri. Saya berdomisili sekarang di Kandangan, di Sulawesi Selatan. Adapun bidang olahraga yang saya geluti saat ini adalah karate tradisional. Kesibukan kakak akhir-akhir ini apa sih Kak? Soalnya kan ini lagi masa pandemi. Nah, jadi untuk kesibukan saat ini ya kita latihan masih tetap aktif, cuma ada beberapa problem karena kita dalam situasi pandemi. Untuk event-event juga masih berjalan dengan baik, walaupun pada saat ini pertandingan juga melalui virtual gitu ya. Jadi melalui virtual, kalau biasanya diselenggarakan secara langsung, sekarang melalui kejuaraan virtual. Aktivitasnya ya masih menjaga daya tahan tubuh, kita masih tetap aktif latihan, kemudian juga pada saat ini aktif di beberapa bidang organisasi lain juga. Mungkin kalau boleh tahu nih, kenapa sih kakak bergelut di dunia karate kan padahal kita tuh kayak menangnya tuh kan sudah suka gelut kan gitu kan. Jadi pada awalnya waktu itu saya masih anak-anak kan. Saya masih anak-anak, kurang lebih umur 7 atau 8 tahun. Saya berkecimpung di dunia bela diri itu mulai dari SD. Jadi mulai dari SD. Kenapa saya tertarik dengan bela diri? Pertama, dulu tuh suka nonton dulu kan ada tuh boboho atau apa yang kumpul-kumpul gitu kan. Ya, sama seperti Jackie Chan dan lain-lain. Nah, jadi ketertarikan di bela diri itu lewat tontonan-tontonan bela diri tersebut. Kemudian pada saat itu juga kebetulan di daerah saya, di desa saya ya, di desa Longawang itu ada salah satu cabang olahraga itu karate tradisional. Mulai sejak saya tahu itu, saya ikut berkecimpung di dunia karate mulai SD. Udah lama juga ya. Alhamdulillah sudah lama. Prestasi apa aja sih Kak yang udah kakak dapat dari hobi kakak ini? Kalau prestasi berjenjang ya, jadi sewaktu SD saya memang belum ada prestasi. Kemudian beranjak ke SMK, saya masuk sekolah menengah kejuruan. Itu awal mula prestasi saya ikut kejuaraan karate tradisional untuk kejurnas Menpora awalnya. Sebelumnya melewati prestasi yang berjenjang, entah itu seleksi tingkat daerah, seleksi kemudian alhamdulillah punya kesempatan lulus ya bahasanya ya, lulus seleksi. Kemudian ikut pertama kali itu kejuaraan Menpora Cup di Banjarmasin tahun 2012. Itu awal mula prestasi saya di tingkat nasional. Nah, kemudian beranjak setelah itu lanjut lagi ke prestasi-prestasi berikutnya. Alhamdulillah juga di beberapa event nasional bisa meraih juara. Kemudian sampai ke Asia Afrika dan juga tingkat dunia. Waduh, Keren keren juga. banget. Udah tingkat nasional nih. Nah kak, kan kakak udah pernah nih menjuarai umum gold medal karate tradisional se-Asia Afrika. Mungkin kakak pernah diberi tanggapan atau diberi apresiasi dari pemerintah nggak kak? Dulu waktu saya di Asia Oceania itu kurang kalau nggak salah tahun 2017 pernah. Jadi pernah
ada dapat bonus dari pemerintah, kemudian berlanjut juga. Kalau yang untuk yang sekarang, kemarin kan waktu pandemi nih, kejuaraan waktu pandemi masih belum. Ya ada, cuma kita nggak tahu apakah itu bisa diterima atau tidaknya, masih belum tahu, belum jelas lah. Cuma untuk laporan pertandingan sudah dilaporkan ke dinas terkait. Apa motivasi kakak dari sekian banyak lomba yang kakak ikuti selama ini? Motivasinya adalah tentang saya itu berpikirnya begini, ketika orang lain bisa, mengapa aku tidak bisa? Iya. Kemudian beranjak dari situ, lalu apa-apa saja yang saya lihat, saya amati, saya pelajari, lalu saya tekuni. Nah, jadi motivasinya mungkin pertama ingin jadi juara nih, ingin kayak orang-orang di khalayak lah, bahasanya kan gitu. Pengen nih, ketika saya punya prestasi kayak orang itu gimana ya. Kemudian saya berpikir, ternyata kalau saya berprestasi mungkin akan banyak juga mendatangkan motivasi yang lain ya gitu kan. Ketika kita dapat berprestasi mungkin ya kan, kita dapat bermanfaat juga untuk orang lain. Dalam artian misalnya kita berprestasi, orang lain juga akan termotivasi, kemudian orang juga akan ikut di bidang yang sama mungkin atau di bidangnya masing-masing, dan mudah-mudahan mereka juga bisa sukses gitu. Jadi rasa ingin tahu dulu Kak. Rasa ingin tahu itu. Terus kan ini kan kakak udah dari SD kan sudah menjuarai beberapa kejuaraan kan Kak. Nah ini Kak, yang menurut Pian yang paling sulit dalam keadaan Pian gimana Kak? Jadi jujur waktu itu kan cabang olahraga kami tidak dalam naungan pemerintah. Dulu saya di salah satu cabur karate tradisional ini masih belum dalam naungan pemerintah. Kemudian setelah itu ada semacam surat edaran bahwasanya akan memberangkatkan atlet ke Jerman dan juga ke Brazil. Jadi karena ada keterbatasan dan lain-lain, akhirnya seleksi dengan seleksi berkas. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu saya termasuk dalam kategori itu. Dalam artian kan ada persyaratan lah. Yang pertama harus mendominasi di kejuaraan nasional. Yang kedua harus mendominasi di kejuaraan Asia. Dan yang terakhir alhamdulillah saya juga bisa berhasil peringkat terbaik tingkat nasional waktu itu di Selawi di Jawa Tengah ya. Kemudian ada surat edaran bahwasanya akan berangkatkan atlet ke Jerman dan juga ke Brazil. Pada saat itu saya fokus mau berangkat ke Jerman. Tapi karena terkendala pertama, pada saat itu posisi saya masih di Selawi, masih di Jawa Tengah. Akhirnya paspor dan sebagainya belum membuat. Akhirnya tidak jadi gitu kan. Pada saat itu Oktober juga harus berangkat ke Jerman. Pada saat itu saya belum siap. Nah kemudian ternyata juga ada ke Brazil, itu bulan Desember. Nah akhirnya karena renggang waktu yang lumayan lah, ini bisa mempersiapkan segala-galanya lah bahasanya kan. Akhirnya saya bertekad untuk bisa nih ikut di kejuaraan dunia. Karena kejuaraan ITKF itu ya bahasanya impian semua orang lah. Nah termasuk mungkin impian saya ketika di tengah-tengah mulai berprestasi, tahu nih jenjang prestasi apa, saya inginlah suatu saat bisa juga berprestasi di tingkat dunia. Nah kemudian karena kami tidak dalam naungan pemerintah, akhirnya PB itu pengurus pusat ya. Jadi pengurus pusat kami di karate tradisional di Jakarta memberikan kesempatan kepada atlet-atlet yang memang memenuhi persyaratan untuk berangkat di Brazil tersebut. Tapi dengan catatan biaya 50%. Jadi 50% dari PB, 50%-nya ditanggung oleh atlet sendiri. Nah, mungkin itu yang paling berkesan menurut saya, karena saya harus cari sponsor kemana-mana, saya harus cari uang sendiri 50%-nya kan. Nah itulah yang memang menurut saya sangat berkesan. Jadi saya ini notabene ya bukan orang yang berada, bukan orang yang punya. Saya juga bukan orang yang berkecukupan itu tadi. Tapi alhamdulillah dengan sedikit bekal ilmu yang ada, saya punya keberanian karena tekad saya kuat, saya pengen berhasil, saya ingin ikut kejuaraan itu. Saya bikin tuh 50 bundel proposal. Yang jadi halangan ini adalah mau kemana? Karena pemerintah pun tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena cabur saya itu kan tidak terdaftar pemerintahan.
naik ke dinas ini, ke dinas ini, ke dinas ini, jawabannya tetap sama. Ada yang menolak, ada juga yang memang menjelaskan begini loh Fik, nggak bisa loh. Jadi itulah yang mungkin menurut saya yang paling berkesan. Karena saya di sisi lain saya harus menggendalikan kendaraan saya harus mencari uang sendiri, tabungan tidak ada kan. Alhamdulillah semua bisa tercapai karena punya niat juga, berproses. Di karate juga kita dibekali dengan semangat Bushido. Jadi semangat Bushido adalah semangat pantang menyerah. Jadi apapun yang saya usahakan, saya berdoa dan berusaha mudah-mudahan dapat berhasil. Alhamdulillah ternyata berhasil. 2019 akhir saya bisa berangkat ke Brazil. Semangat kakak yang luar biasa bisa mengantarkan ke Brazil. Berarti keinginan kuat kakak juga ya kak bisa. Alhamdulillah. Dan tentunya atas dorongan-dorongan para senior saya, keluarga saya kan. Ya semua elemen juga terlibat lah rasanya. Kegiatan kakak ini kan pasti banyak kan kak. Gimana sih kakak caranya membagi waktu kakak antara karate dengan kegiatan kakak yang lain? Pertama untuk karate ya kita sudah punya schedule sendiri. Jadi artinya dalam satu minggu kita latihan setiap hari misalkan. Belum lagi ke tempat A, belum lagi ke tempat B, belum lagi ke tempat C. Ada beberapa tempat di Hulu Sungai Selatan saya pegang 8 dojo atau tempat latihan. Jadi ada 8 tempat latihan yang saya manajemen. Saya turun langsung di sana. Kemudian sistemnya begini, ada yang latihan pagi. Misalnya di tempat A itu latihan pagi. Kemudian di tempat B itu latihannya sore. Di tempat C latihannya malam. Nah, jadi gitu. Kemudian karena karate yang sudah terkoordinir dengan baik, kalau aktivitas lain itu ya kadang cara menyesuaikannya mungkin di karate diliburkan dulu, ada asisten yang menangani gitu. Jadi juga ada beberapa asisten saya, ada Maki, ada Devia, ada Sri Rizky dan lain-lain. Mereka sudah bisa diamanahi beberapa tempat latihan dan akhirnya mereka yang memanajemen itu semua. Kemudian yang mengatur jadwal saya juga sekarang alhamdulillah sudah ada juga. Jadi tinggal menjalankan schedule yang ada. Ya, kan kakak sedang mengembangkan tempat latihan nih kak. Kira-kira ada progres selanjutnya nggak kak? Kalau progres selanjutnya, pertama kita komitmen di Hulu Sungai Selatan dulu ya. Pertama wabil khusus ya karena saya orang Hulu Sungai. Di Hulu Sungai Selatan itu rencana kami di semua kecamatan, ada 13 kecamatan kalau tidak salah. Jadi kami ingin membuka tempat-tempat latihan di seluruh kecamatan di Hulu Sungai Selatan. Saat ini sudah berjalan ada 5 kecamatan, jadi masih banyak nih. Kemudian ya, setelah itu kalau sudah itu terlaksana, kita lanjut lagi ke beberapa kabupaten lain. Jadi ada Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan kan, kemudian Tapin dan juga HSO. Nah, setelah di Hulu Sungai Selatan rampung, kami akan mengembangkan sayap lagi ke beberapa kabupaten yang lain. Progresnya ya lebih kepada niat kita ya. Dalam artian ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ialah mendatangkan banyak manfaat untuk manusia lain. Mungkin itu. Jadi semangat itu semakin menggelora. Bahwasanya aku harus bisa dimanapun tempatnya, kapanpun dan dimanapun kita harus memberikan kebaikan terhadap orang lain. Semoga-moga semakin banyak tempat latihan, semakin banyak orang yang sukses dan semakin banyak orang yang tertolong. Bahasanya gitu. Amin. Semoga progresnya lancar ya. Berarti ini kakak lebih masih fokus ke daerah-daerah hulu sungai itu ya kak? Ya, pada saat ini kita sedang fokus di Hulu Sungai Selatan. Setelah rampung di Hulu Sungai Selatan, kita menuju Hulu Sungai Tengah. Jadi bertahap nih. Sulitnya ini ada beberapa kabupaten memang belum ada karateka-nya. Nah, jadi pertama mulai dari mencari orang-orang kompeten dalam artian dalam kepengurusan. Bertahap tuh kan. Kita bikin kepengurusan dulu, kemudian menarik banyak minat masyarakat itu juga sulit. Mencari wadah, mencari orang yang berminat. Bahkan ini saya dimandatkan ada 5 kabupaten. Nah, belum lagi mempersiapkan diri sendiri, kemudian mempersiapkan atlet yang sudah ada dan juga memanajemen beberapa kabupaten lainnya. Jadi itu untuk kesibukan saat ini. Belum lagi kan misalnya nanti ada kejuaraan internasional atau apa, masuk timnas beberapa bulan mungkin tidak di rumah. Karantina juga. Karantina juga. Selama kakak kuliah, apakah ada diberi bantuan
dari kampus, seperti contohnya beasiswa prestasi? Jadi waktu itu saya awal masuk kuliah itu 2015 ya, 2015. Kemudian pada saat itu belum ada program atau sudah ada, saya nggak tahu. Pada saat itu 2017 saya baru masuk program beasiswa prestasi. Alhamdulillah, Uniska juga sangat membantu dalam artian mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi ya di Ayumi, dalam artian dibantu, ada yang 50%, ada yang 100%. Saya kemarin dapat yang 50% karena memang pada saat itu prestasi saya juga belum begitu banyak. Nah, jadi dia itu dinilai dari tahapan prestasinya kan, dilihat dari seberapa besar prestasi dan sebagainya gitu. Alhamdulillah saya dan juga beberapa siswa saya sangat terbantu dengan adanya program beasiswa dari Uniska. Nah kan kakak ini kan sudah sering mengikuti kejuaraan. Kak, kira-kira cedera yang paling serius itu gimana Kak? Untuk saat ini belum pernah sih merasakan latihan cedera-cedera yang paling atau patah tulang dan sebagainya. Cuma kalau mohon maaf ya, bahasanya bibir ini ya sudah belepotan semua. Kadang-kadang kalau pertandingan ya pasti kita dikasih lah. Jadi berdarah, Kasih bekas ya. kasih bekas ya kan. Jadi ya kalau bibir pecah, keseleo itu sudah sangat sering. Cuma kalau cedera-cedera berat, alhamdulillah belum pernah. Hal yang paling berkesan menurut kakak selama bergelut di dunia karate itu apa sih Kak? Yang berkesan adalah kita banyak punya kenalan orang-orang hebat, kita dapat mengadopsi itu, dan kita dapat banyak belajar, punya banyak kenalan, kemudian punya ya tadi sama seperti kita dapat sharing, dapat kenalan-kenalan baru yang orang-orangnya juga orang-orang hebat, orang-orang biasa seperti kalian. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang mungkin sangat berkesan bagi saya ya. Pertama, saya ini orang kampung yang bahasanya ya jauh lah dari hal-hal yang menurut saya ini kenal dengan orang-orang hebat, kenal dengan orang-orang yang pintar, dengan orang-orang yang cerdas, ya sangat jauh lah dulu. Saya tidak membayangkan sama bisa di posisi seperti itu. Alhamdulillah berkat bimbingan senpai saya, senpai Alpian, sensei Gusti Saiful dan sensei Nusmanah dan juga yang lain-lain, akhirnya saya juga bisa berkembang. Nah mungkin itu yang pengen saya rasakan kepada banyak orang. Apa yang saya rasakan, orang lain juga harus dapat merasakan. Mudah-mudahan sisi baiknya yang dapat mereka rasakan. Kalau sisi pahitnya ya namanya berjuang pasti Ada pahitnya. pasti ada pahitnya. Bahkan mungkin lebih banyak pahitnya. Apalagi kan kayak yang kemarin saya cari dana itu puluhan juta untuk berangkat ke Brazil ya, itu luar biasa. Belum lagi juga tantangan-tantangan di lapangan. Dengan berbagai macam karakter anak muda, mulai dari usia dini, remaja, dewasa, TNI, Polri dan sebagainya, kan kita mengatasi hal-hal yang seperti itu ya perlu tantangan. Dan juga itu yang mungkin sangat berkesan bagi saya, lebih kepada saya yang merasa sangat terbina dan terbimbing. Nah kemudian dari situ lahirlah pemikiran-pemikiran bahwasanya oh ternyata enaknya kalau gini gitu. Jadi inginlah merasakan bahwasanya kita orang-orang kampung itu juga bisa berpartisipasi loh, bisa berkontribusi loh untuk bangsa. Kita boleh orang kampung, kita boleh kampungan, tapi kita berusaha mindset kita juga harus kehidupan, kita harus jadi orang yang luar biasa. Harus jadi orang hebat juga. Betul. Terpandang. Jadi optimis itu perlu, bukannya sombong ya. Jadi ya kita optimis itu perlu ada di diri kita. Ya. Kalau kita pesimis, apa-apa insecure kan? Lalu mau sampai kapan? Mau jadi apa kamu? Kan gitu. Alhamdulillah saya ingin buktikan bahwasanya kita orang kampung, kita orang yang notabene bukan orang yang berada, kita juga bisa kok seperti orang ini. Kita juga bisa kok. Gitu. Mungkin itu yang menurut saya paling berkesan, intinya banyak kenal dengan orang-orang yang hebat. Nah Kak, kan kakak ini kan udah dari SD nih, terus sampai sekarang kan Kak, mungkin kakak pernah ada niatan untuk stop di dunia karate nggak? Niat stop ada. Jadi kan macam-macam lah problem di organisasi kan. Iya. Pertama mungkin karena letih. Bahkan saya waktu sabuk putih sempat vakum tuh. Saya 2 tahun di sabuk putih. Nah jadi sabuk putih itu jenjangnya 6 bulan sekali itu naik tingkat. Karena saya tidak punya uang pada saat itu,
dan juga mungkin dukungan orang tua juga masih separuh nih. Masih kurang lah. Iya. Dan Martin kan ini anak bener-bener serius nggak nih? Kan gitu. Nah, alhamdulillah pertama kali saya ikut ujian itu karena sudah 2 tahun tidak ikut ujian itu dibiayai oleh bahasa kita nih Mama Rina lah. Jadi Mama Rina lah. Jadi inilah Pik, kamu harus serius ya, kamu harus bujur-bujur lah latihan lah. Alhamdulillah dari itu saya naik ke Sabuk Kuning, naik tingkat di Sabuk Hijau diamanahi tempat latihan. Jadi dari Sabuk Hijau saya sudah berkecimpung di dunia karate, saya sudah punya tempat latihan, saya mengelatih di situ. Selanjutnya niatan stopnya ya mungkin karena ya maklumlah di organisasi kan ada benturan dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir kalau begini caranya bagaimana saya bisa maju? Sedangkan saya dibatasi, sedangkan saya diblok ini itu. Saya harus bergerak, saya harus maju, saya harus membuktikan. Kalau begini caranya ya saya harus stop. Tapi saya kembali lagi berpikir banyak orang punya halang rentang, ya kan? Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kalau kita berhenti, kita tidak pernah sampai kepada tujuan. Tapi ketika kita berproses, loh, saya untuk apa nih? Saya sudah Sabuk Hitam. Untuk apa saya selama ini latihan kalau tidak dikembangkan, ya kan? Atau mau jadi apa mimpi-mimpi saya kemarin? Akhirnya saya kembali termotivasi, searching lagi kan, lihat dong, wah enaknya orang jadi atlet, wah enaknya bisa kemana-mana, wah enaknya bisa ini, bisa itu, wah enaknya bisa memotivasi orang lain, tumbuh lagi keinginan. Kemudian juga saya berpikir lagi, di belakang saya mungkin ada banyak orang yang pengen seperti saya. Kalau saya berhenti, gimana? Udahlah, saya coba lagi. Mungkin apa ya? Ke depan mungkin akan ada perubahan. Ternyata memang kalau kita punya niatan yang baik, kemudian kita pantang menyerah, akhirnya kita dapat feedbacknya ke kita juga baik. Alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan panjang umur, selagi disehatkan saya tidak akan berhenti dari karate gitu. Karena bukan tentang karatenya, tapi tentang bagaimana kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Lebih ke sana sebetulnya. Jadi kan kakak dengan semangat kakak bergelut di dunia karate ini, pernah gak sih kak merasa minder atau kayak gimana kak? Ibaratnya insecure lah, bahasa ini. Pernah, jadi ya itu tadi kembali lagi kita kadang ya waktu saya kejuaraan di UGM itu, waktu di Jogja, lihat baju karate orang itu pada putih-putih semua. Punya saya kuning. Jadi gitu, waduh gimana ya orang besar-besar kan gitu deh. Kalau kita orang-orang apa, apalagi kita orang hulu sungai ya kan, dalam artian ya kita orang-orang jauh dari kota lah bahasanya kan. Ketika apa ikut kejuaraan di entah itu ibaratnya di nasional ataupun di internasional, lihat orang pakai baju-baju tuh yang 4,5 semua ke atas. Jadi ya, waduh kita cuma bisa punya baju yang 250.000 kuning lagi gitu kan. Kadang insecure. Tapi kembali lagi apa ya, nih sudah sampai sini nih, mau gimana nih gitu, bismillah aja lah. Alhamdulillah hasilnya berhasil. Ya lebih kepada sih, aduh badan gue kecil nih gitu kan, aduh pakaian orang bagus gitu kan, tapi tidak apa-apa. Bahwasanya kita dapat menunjukkan dari berbagai macam keterbatasan, dari keterbatasan kita dapat melakukan hal luar biasa, itu menurut saya luar biasa. Mungkin ya wajar kalau orang kota bisa, ya wajar dengan berbagai macam fasilitas yang ada kan. Tapi ketika kita orang pelosok dengan segala keterbatasan yang ada, kita dapat melakukan hal yang luar biasa. Menurut saya itu ya luar biasa. Bukan bagi saya, tapi juga untuk peserta-peserta didik saya gitu kan. Karena saya lihat kami di karate tradisional itu notabene banyak orang-orang yang menengah ke bawah. Jadi itu yang membangkitkan semangat kita. Harusnya mereka harus jadi orang, mungkin gitu. Mungkin ada kata-kata motivasi buat anak-anak muda saat ini kan? Jadi untuk kita semua, saya juga masih belajar, masih perlu banyak bimbingan ya. Mungkin
lebih kepada ketika kita punya niat, cobalah lakukan, cobalah berproses, ya kan gitu. Kemudian modal utama adalah pantang menyerah. Ya kalau kita setengah jalan ya sia-sia. Sebenarnya ketika kita terus geluti, ketika ada halang rintang hadapi, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan. Kemudian jangan pernah pesimis tadi, ya. Selalu optimis. Percaya diri itu boleh. Percaya diri itu kan boleh, selagi kita tetap tahu diri. Nah itu. Kemudian motivasinya ya, kita sebagai atlet jangan pernah menyerah, karena ya itu tadi, mungkin manfaatnya bukan hari ini, mungkin manfaatnya di kemudian hari, kan gitu. Hari ini kita sebagai siswa, contoh kita kuliah, ya kan, kita hari mahasiswa, besok kita akan jadi orang, kan gitu. Nah, jadi galilah ilmu sebanyak-banyaknya, perbanyak referensi, belajar dari orang-orang hebat. Sekarang ada YouTube, gampang sekali kita, ya kan. Kemudian dekati orang-orang hebat. Mudah-mudahan ya bahasa kita tuh, orang berjual parfum kita tak umpat harum, orang berjual getah tak umpat bau getah. Nah mungkin seperti itu. Jadi perbanyak sharing, membuka banyak jaringan, ya, perbanyak teman. Jadi kita punya banyak referensi, yang mana yang bagus kita tiru, yang mana patut untuk kita pertimbangkan, ya kita pertimbangkan. Mungkin demikian. Nah, kawan-kawan semua, kita tadi sudah mendengarkan pengalaman dari Kak Fikri yang sangat luar biasa tadi, yang bisa menjuarai beberapa kejuaraan tingkat kabupaten maupun tingkat nasional, ya. Kawan-kawan, mungkin kita bisa mendapat motivasi dari kakaknya tadi, ya kawan-kawan, biar kawan-kawan bisa berjuang lagi untuk meraih sebuah prestasi, karena prestasi itu tidak hanya di bidang akademik kawan-kawan, tapi juga di bidang non akademik. Nah, dan untuk Kalista ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, jadi kan kakak udah karate tradisional internasional ya kayak. Negara mana aja sih kayak udah kakak datangi untuk lomba? Kalau negara yang untuk sudah datangi ya, cuma Brazil. Nah, kalau untuk kejuaraan virtual itu sudah ada di Egypt, Arab ya, di Arab, kemudian juga di Prancis, juga di Republik Ceko. Sebenarnya kami sudah ditargetkan untuk berangkat di beberapa event internasional tersebut, namun karena pandemi akhirnya kita cuma ikut kejuaraan virtual. Nah ini juga tanggal 20-21 Juli rencana juga kami akan diberangkatkan ke Uzbekistan. Cuma ini masih menunggu hasil rapat, ya, di nasional. Kalau memang kita bisa berangkat, kemungkinan tanggal 1 bulan lagi kita akan berangkat ke Uzbekistan. Nah, kemudian kejuaraan internasional lainnya, insya Allah di 2022 ini juga akan ada kejuaraan, tapi di Indonesia sebagai tuan rumah, sekaligus Pornas di Palembang. Itu juga sekaligus kejuaraan dunia ITKF. Jadi kalau kejuaraan dunia ITKF itu ada kurang lebih 55 negara. Dia bertahap. Kita ada kejurnas di Indonesia, ada Fornas, ya kan? Kemudian ada kejuaraan Asia Afrika, kemudian juga ada kejuaraan dunia ITKF. Jadi kalau kejuaraan ITKF itu skopnya di Asia Afrika. Nah, kalau Asia Afrika kan mencakup negara-negara di Asia Afrika. Jadi untuk saat ini kalau negara yang sudah didatangi cuma Brazil. Nah, tapi kalau transit banyak. Nah, luar biasa ya. Ada lagi pertanyaan dari Kalista? Oh itu aja sih. Oh itu aja. Mungkin itu aja dulu perbincangan kita pada hari ini, Kak. Nah kawan-kawan, jadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas sama Kak Fikri. Mungkin dari Kak Fikri ada motivasi buat kawan-kawan di rumah untuk mencapai cita-citanya, buat semangat lagi menggapai cita-citanya. Terima kasih. Ada pun yang saya sampaikan di sini, terutama untuk kita semua. Jadi kita fokus saja di bidangnya masing-masing, ya kan? Karena kita itu bisa berkontribusi lewat apa saja. Kemudian jikalau sudah ada niat, kita tekuni dengan baik,
Dalam artian kita ada niat, kemudian kita coba, kita jalani prosesnya, kita tekuni dengan baik, yang insya Allah akan sampai kepada tujuan. Pada anak-anak muda milenial saat ini, ya, jangan pernah patah semangat. Kemudian dari berbagai informasi, perbanyak referensi, ya, belajar dari orang-orang hebat, banyak belajar dari pengalaman orang hebat, dan coba kita beradaptasi dengan itu, kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dari mereka itu dengan apa yang mereka lakukan, suatu saat kita juga bisa jadi orang besar seperti mereka. Mungkin itu lebih kepada tanamkan niat, jalani prosesnya dengan baik, dan jalani dengan optimis tanpa kenal putus asa. Mungkin itu saja. Nah, jadi kawan-kawan, itu tadi yang dapat Kak Fikri sampaikan, dan mungkin sudah cukup podcast kita pada hari ini ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan di rumah. Terima kasih buat Kak Fikri sebanyak-banyaknya udah mau berpartisipasi di Meme Voice episode kelima ini. Semoga ilmu yang udah kakak sharing hari ini bermanfaat buat kawan-kawan semua di rumah. Saya Kalista Zenobia dan rekan saya. Dan saya Salim. Kami pamit undur diri. Be kreatif, Profesional, and informatif. Kominfo Himem memberi informasi nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.